أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا الصدق في كل ما نقول والإخلاص في كل ما نعمل اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustad-ustad, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia, limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita taufik dan rahmatnya untuk dapat menjalankan salah satu perintah besar yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu solat subuh. Dan Alhamdulillah Allah perkenankan kita melaksanakannya dalam keadaan yang paling sempurna, yaitu di rumah Allah dan dalam keadaan berjamaah di awal waktu pula. Mudah-mudahan ketaatan yang kita lakukan di awal pagi ini benar-benar mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memperjuangkan agama ini dengan penuh pengorbanan. Tujuannya adalah agar kita umatnya ini dapat selamat, bukan hanya selamat di dunia saja, namun perjuangan beliau untuk keselamatan kita juga di akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam mencari bekal, mengumpulkan bekal menuju perjalanan panjang, yaitu perjalanan akhirat, yang mana disebutkan oleh para ulama sebaik-baik bekal yang dimiliki oleh seseorang dalam menempuh perjalanan dunia ini adalah dengan bekal ilmu. Dengan ilmu dia tahu mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia tinggalkan. Dengan ilmu, maka Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang ilmu bagaimana yang sebenarnya betul-betul memberikan atau menjadikan bekal, membuat seseorang betul-betul mempunyai bekal dalam menjalani kehidupan dunianya, yaitu dengan ilmu yang membuat dirinya dekat kepada Allah. Bukan ilmu yang makin bertambah ilmu makin bertambah sombong, makin bertambah ilmu makin bertambah kebencian, makin bertambah ilmu enggak suka dengan orang-orang. Disebutkan oleh para ulama, al-ilmu rahimun bainahum, yaitu orang alim, orang yang mempunyai ilmu biasanya salah satu sifat yang dimilikinya yaitu kasih sayang terhadap sesama yang memiliki ilmu. Jangan sampai kita bertambah ilmu tapi bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah ilmu makin pinter bagaimana cara membohongi orang. Bertambah ilmu makin pinter bagaimana cara keluar daripada syariat. Ini enggak betul. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah kedekatannya kepada Allah, maka hakikatnya orang tersebut bukan bertambah ilmu, tapi hakikatnya orang tersebut bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka karena memang ilmu ini bekal, maka kita cari
apa saja seorang muslim dituntut untuk cerdas dalam menjalani kehidupan dunia ini, sehingga dia betul-betul memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan modal utama yang Allah berikan kepada dirinya. Apa modal utama yang dimiliki oleh seorang yang beriman? Yaitu waktu. Maka memanfaatkan waktu tersebut benar-benar untuk perkara yang dapat membuat dirinya beruntung, bukan hanya di dunia namun juga di akhirat. Maka dalam memanfaatkan bekal yang dinamakan waktu, modal yang dinamakan waktu ini, maka kita orang beriman dituntut untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah. Maka oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membuat bab dari bab 10 sampai bab seterusnya, sampai bab 15 atau 16, beliau menyebutkan tentang keutamaan untuk mengamalkan amalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk mengumpulkan bekal menuju perjalanan akhirat. Pada bab 10 Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab al-mubadarah ilal khairat, yaitu bab yang mana di dalamnya berisikan hadis-hadis untuk bersegera melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak pernah tahu berapa lama waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mengumpulkan bekal. Maka tugas kita al-mubadarah, bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kemudian di bab 11 masih ada hubungan dengan bab 10. Beliau menyebutkan dengan nama bab al-mujahadah, yaitu bab mengeluarkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melaksanakan ketaatan, untuk melakukan ketaatan. Al-mujahadah, yaitu betul-betul mengeluarkan kemampuan diri untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian dikhususkan lagi pada bab selanjutnya, yaitu bab yang ke-12. Kita disuruh bersegera melakukan ketaatan, disuruh mengeluarkan segenap kemampuan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Di bab 13 dikhususkan di antara orang-orang yang diberikan modal waktu oleh Allah, ada orang yang sudah diberikan waktu yang banyak, modalnya banyak. Sehingga Imam Nawawi menyebutkan babnya dengan bab al-hathu 'alal isdiyad minal khair fi awakhiril umur. Bab perintah anjuran kepada mereka yang diberikan umur panjang oleh Allah agar menambah amal kebaikan. Jadi orang-orang yang sudah diberikan umur panjang oleh Allah, maka bagi mereka dituntut untuk lebih banyak mengamalkan amalan kebaikan. Karena disebutkan oleh Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Mereka yang panjang umur dan baik amalannya. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, a'adzarallahu ila mri'in akharallahu ajalahu ila sittina sanah. Allah tidak menerima uzur bagi orang-orang yang telah diberikan waktu oleh Allah sampai 60 tahun untuk beruzur, meminta alasan di hadapan Allah di hari kiamat, itu enggak diberikan alasan. 60 tahun ini modal yang panjang yang sudah diberikan Allah kepada seseorang, maka menyia-nyiakan, beralasan di hadapan Allah, ya Allah kenapa enggak panjangkan umur saya sebentar lagi, ya Allah kenapa enggak berikan waktu kepada saya sebentar lagi. Ini enggak diterima alasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwasanya Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitabnya ini bab selanjutnya, yaitu bab majaa fi kathrati turqil khair. Ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu sangat banyak jalannya. Tinggal kita pilih, kita mau ketaatan yang mana. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat tahu bagaimana dengan kemampuan kita. Enggak semuanya sama. Enggak semua orang mampu untuk bangun setiap malam melaksanakan tahajud. Enggak semua orang mampu untuk setiap hari membaca Al-Qur'an. Enggak semua orang mampu sekali duduk baca Quran berhalaman-halaman. Enggak semua orang mampu duduk mendengar majelis ilmu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain. Maka dalam Islam jalan ketaatan bukan hanya satu. Apalagi ditambah manusia ini punya sifat yang namanya bosan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang sangat banyak bagi kita untuk dapat melaksanakan ketaatan. Mereka yang belum bisa baca Quran, jangan khawatir, jangan pesimis. Ada ketaatan lain yang bisa dilakukan. Mereka yang enggak sanggup bangun malam,
Tetap berdoa kepada Allah, minta agar dimudahkan dalam bangun malam. Tapi bukan berarti pintu ketaatan tertutup pada dirinya. Masih banyak pintu ketaatan lain yang bisa dilakukan oleh orang tersebut. Bahkan baginda Rasulullah SAW menyebutkan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap perkara yang ma'ruf, perkara baik bisa dirasakan oleh orang-orang, itu merupakan ketaatan, yaitu sedekah berupa syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jalan ketaatan. Tapi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu di bab yang ke-14. Ini masih berurutan, yaitu al-iqtisad fil ta'ah. Bagaimana kita bisa seimbang dalam melaksanakan ketaatan. Apa makna al-iqtisad? Tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan ketaatan. Sidang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa fungsinya mujahadah? Bukankah mujahadah mengeluarkan segenap kemampuan untuk melaksanakan ketaatan? Tapi kenapa di dalam bab ini Imam Nawawi menyebutkan dengan bab al-iqtisad, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak merendah-rendahkan, meremeh-remehkan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan berat agar betul-betul bisa dilakukan. Tidak. Yang Allah tuntut kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, bagaimana kita bisa menjadikan ketaatan tersebut, bagaimana kita bisa melakukan ketaatan dengan istiqomah. Bukan dituntut untuk melaksanakan ketaatan yang berat. Kalau sedekah kita dituntut harus misalnya keluarkan sekali sedekah harus berjuta-juta. Tidak. Kita dituntut untuk bisa istiqamah dalam melaksanakan ketaatan. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Makna semampu kalian kita lebih tahu bagaimana kadar ketaatan yang sanggup kita lakukan. Kenapa demikian? Kenapa Islam mengajarkan kita agar bisa melakukan ketaatan itu yang semampu kita, yang mampu untuk kita istiqomahkan. Karena salah satu cara untuk bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan yaitu sesuai dengan kondisi atau kekuatan kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah marah ketika Rasulullah SAW masuk masjid. Rasulullah melihat ada tali yang diikat antara satu tiang dengan tiang yang lain. Kemudian Rasulullah bertanya, tali apa ini? Maka sahabat menjawab, ini tali punya Zainab binti Jahshin. Apa yang dilakukan oleh Zainab daripada tali yang diikat di antara dua tiang ini? Disebutkan oleh sahabat yang menyaksikan, yaitu Zainab radhiyallahu anha, kalau lagi capek melaksanakan sholat, apa yang dilakukan? Enggak mau duduk. Kalau lagi sakit melakukan sholat, enggak mau duduk. Dia bergantung di atas tali supaya tetap berdiri. Apa kata Rasulullah? Hullu, lepaskan tali itu. Lepaskan tali itu. Rasulullah SAW kemudian memberitahukan, fa innallahu la yamallu hatta tamal. Allah tidak pernah bosan memberikan pahala kepada seseorang sampai orang tersebut bosan melaksanakan ketaatan tersebut. Kenapa sebab orang bosan melakukan ketaatan? Karena berat ketaatan itu. Orang kalau tahajud, kalau sedekah misalnya, sedekah sekali sedekah 5 juta, besok pasti nggak sedekah. Besok kemarin udah sedekah 5 juta. Tapi kalau orang sehari 2.000, sehari 2.000, dia sanggup untuk istiqamah. Orang baca Quran, biasanya kita bulan puasa fokus baca Quran gimana, khatam 5 kali, 10 kali. Hari pertama 10 juz. Hari kedua berat juga ya 10 juz. Kurangin sedikit. Tahajud seperti itu juga. Pertama-tama ini bangun tahajud, nih bangun tahajud. Akhirnya sholat sepanjang malam sholat. Besok libur.
besok libur. Maka yang dituntut kita dalam Islam yaitu bagaimana kita bisa istiqamah dalam melaksanakan amalan. Makanya Rasulullah menyebutkan, ahabbul a'mal ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah bukan amalan berat, tapi amalan yang bagaimana? Adwamuha wa in qalla, yang paling kontinu, yang paling istiqamah dilakukan, wa in qalla, walaupun amalan tersebut kecil. Dan salah satu rahmat Allah, mereka yang mampu melaksanakan ketaatan kecil dengan istiqamah akan dibukakan jalan untuk melaksanakan ketaatan yang lebih besar dan lebih bisa istiqamah. Sedekah sehari 2.000, bisa tiap hari, itu akan dibukakan jalan untuk menambah 5.000. Bisa istiqamah 5.000, akan dibukakan jalan untuk menambah lagi dan sanggup istiqamah. Orang yang salat tahajud awalnya 2 rakaat, itu pun sebelum subuh, 5 menit sebelum azan atau 10 menit sebelum azan, 2 rakaat. Bangun cepat 15 menit sebelum azan, dia salat tahajud. Habis sholat rutin dia 2 rakaat. Itu akan dimudahkan jalan baginya oleh Allah untuk menambah daripada ketaatan yang dilakukan oleh seorang. Karena sifat manusia, sifat jiwa manusia, nafsu manusia itu bagaimana? Itu berat untuk melaksanakan sesuatu yang berat dianggap oleh nafsu, oleh jiwa. Contoh, bukan hanya pekerjaan dunia, pekerjaan akhirat, bukan hanya pekerjaan akhirat, pekerjaan dunia seperti itu. Contoh misalnya, kita dalam pernah ketika saya diajak bantu orang tua, bikin timbun tanah. Ada tanah timbun sekitar 10 truk. Truk pertama turun, kita yang masih muda ini kita bilang, jangankan 1 sanggup nih insyaallah. Cepat-cepat kita kerja. Cepat. Habis satu truk, 1,5 truk nggak sanggup lagi. Kenapa nggak sanggup lagi? Udah sakit keringat capek, istirahat siang, tidur. Sorenya aduh capek kali, pegal kali, nggak jadi, besok aja tunda. Tapi ayah udah 65 tahun. Tapi apa yang beliau kerjakan? Sikit-sikit sampai sore 3 mobil. Kita yang masih muda, yang beda umurnya setengah daripada umur orang tua, itu satu hari cuma 1 mobil saja, padahal masih muda. Ini orang tua udah 65 tahun sanggup 3 mobil, sikit-sikit selesai. Maka kita bukan dituntut untuk melakukan amalan berat. Sekali sholat langsung capek-capekan, habis itu istirahat lama. Ini enggak. Yang dituntut kita adalah istiqomah dengan amalan. Kalau yang kecil sudah sanggup kita lakukan, maka perkara besar itu Allah berikan taufik untuk mudah kita lakukan ketaatan tersebut. Maka bohong orang yang melaksanakan amalan sunnah banyak tapi amalan wajibnya tinggal. Ini enggak betul. Tidak betul. Makanya kita dituntut, kalau mereka mungkin sholatnya masih belum bisa sempurna 5 waktu, maka tugas dia wajib 5 waktu dulu. Di rumah pun nggak apa-apa, di jalan pun nggak apa-apa. Kalau masih lalai, udah bisa sholat 5 waktu betul-betul dijaga, maka tambah, minta doa supaya bisa melaksanakannya dalam keadaan jamaah. Jamaahnya di rumah pun nggak apa-apa. Ketika udah bisa istiqamah berjamaah, nanti akan timbul lagi keinginan, enak juga di masjid, datang ke masjid, istiqamah di masjid. Maka makin bertambah terus kalau amalan tersebut sudah diistiqamahkan. Dan berat atau tidaknya suatu amalan antara satu orang dengan orang yang lain tentunya berbeda. Mereka yang hidup dalam ketaatan itu untuk melaksanakan ketaatan besar, yang berat, yang biasa mereka lakukan ringan. Tapi untuk orang-orang yang belum terbiasa atau hidup di lingkungan yang banyak orang bermaksiat, 1 ketaatan saja yang dilakukan itu sudah perkara bagus. Dan kalau dia bisa istiqamah, insya Allah Allah akan bukakan jalan baginya untuk menambah ketaatan-ketaatan yang lain. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika melihat bagaimana sempurnanya ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar rumah, Rasulullah di luar rumahnya beliau sempurna sekali dan disaksikan oleh para sahabat. Saking sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang sahabat yang ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasul di dalam rumah. Biasanya orang kalau sudah sempurna di luar, di rumah belum tentu sempurna.
Tapi kalau di rumah udah sempurna, di luar insya Allah sempurna. Kalau di luar sempurna, sholatnya pakai gamis, pakai baju koko, pakai peci, pakai sarung, sempurna. Belum tentu di rumah seperti itu. Kadang-kadang di rumah pakai singlet. Kadang-kadang di rumah, di luar sempurna sholatnya. Di rumah sholatnya kayak ayam patok makanan, cepat sekali. Di rumah. Maka para sahabat ini 3 orang, Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, sama Utsman bin Maz'un, mendatangi rumah istri-istri Rasulullah, bertanya kepada mereka tentang ibadah Rasulullah di dalam rumah. Ketika ditanyakan kepada para istri Rasulullah tentang ibadahnya Rasulullah di dalam rumah, sempurna ibadah Rasulullah. Bahkan istri beliau sampai geleng-geleng kepala, sampai bertanya kepada Rasulullah, sholat di rumah sampai bengkak kakinya. Sholat di rumah sampai bengkak kakinya. Sayyidah Aisyah menyebutkan, bukankah sudah diampuni dosa terdahulu dan yang akan datang? Kenapa sampai seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah saya enggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Sempurna sekali. Ditanya bagaimana keadaan Rasulullah di dalam rumahnya, maka para istri Rasulullah menyebutkan, Rasulullah itu senantiasa membantu pekerjaan rumah. Bukan hanya di luar saja sempurna, di dalam rumah. Dan ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik, yang paling sempurna bagi keluarganya dulu. Wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Akulah orang yang terbaik bagi keluargaku. Jangan terbalik. Anak orang datang ke rumah, semuanya kita tawarkan. Mau es krim, mau ini, semuanya. Anak sendiri minta, enggak pernah dikasih. Ketika tamu datang, ketika ke rumah kawan, misalnya anak main di rumah kawan, kalau mama orang minta tolong, cepat-cepat dia tunaikan. Tapi kalau mama sendiri minta tolong, cepat kali ditunda dan cepat kali dibentak. Tapi mama orang minta tolong nggak pernah dibentak, nggak pernah ditolak. Ini terbalik. Ini terbalik. Paling sempurna harus sempurna dulu di rumah. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika seorang sahabat punya dinar, punya uang. Ketika ditanya sama Rasulullah, Rasulullah, ini saya punya dinar, kepada siapa yang berhak saya keluarkan ini pertama kali? Apa jawaban Rasulullah? Kepada istri kamu. Wahai Rasulullah, saya punya dinar yang lain, kepada siapa? Kepada anak kamu. Wahai Rasulullah, saya punya dinar lain, kepada siapa? Kepada pembantumu. Wahai Rasulullah, saya punya dinar yang lain. Apa kata Rasulullah? Kamu lebih tahu kepada siapa yang berhak. Maksudnya apa? Wabda biman ta'ul, dalam hadis lain. Mulailah berbuat kebaikan. Orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan daripada kita pertama kali siapa? Yaitu orang yang menjadi tanggungan kita. Itu yang pertama kali berhak mendapatkan kebaikan daripada kita. Jangan sempurna di luar tapi di rumah nggak sempurna. Maka membantu keluarga. 3 orang ini mendatangi Rasulullah. Sayyidina Ali, Abdullah bin Amr bin As, dan yang ketiga adalah Utsman bin Maz'un, bertanya kepada istri Rasulullah tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah di dalam rumah. Sempurna. Ketika dijawab sempurna, maka mereka merasa amalan-amalan ketaatan yang mereka lakukan nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketaatan Rasulullah. Padahal mereka mengetahui, dan disebutkan di dalam hadis tersebut, mereka mengatakan Rasul saja sudah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, tapi amalan ibadahnya sempurna. Akhirnya mereka sepakat, bercita-cita, bertekad. Apa kata mereka? Kalau begitu saya nggak akan tidur malam lagi. Saya akan menghidupkan malam sepanjang malam. Yang kedua, kalau begitu saya nggak mau menikmati kenikmatan dunia. Saya nggak mau menikah. Biasanya orang menikah udah turun ketaatannya gara-gara sibuk dengan keluarga. Kalau gitu saya nggak mau nikah, supaya bisa fokus taat kepada Allah. Yang ketiga, kalau begitu saya akan betul-betul tahan syahwat. Yaitu apa? Saya tidak akan makan. Setiap hari saya akan berpuasa. Ini 3 ini kalau sekilas kita lihat, sepanjang malam sholat, tiap hari puasa, nggak mau menikah untuk fokus ibadah. Tentunya 3 ini kalau kita lihat secara mata telanjang kita, ya ini perkara baik. Perkara baik. Tapi ketika didengar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangi mereka kemudian mengatakan, kalian ya yang bertekad membuat ini dan ini.
Mereka jawab, iya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi apa yang saya lakukan? Saya berpuasa dan saya buka puasa. Ada hari puasa, ada hari nggak puasa. Saya tidur malam, kemudian saya bangun sholat. Saya menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Maka perkara yang dilakukan oleh sahabat tersebut ditentang, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah juga antara dua seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi merupakan orang Ansar, Abu Darda orang Mekah. Ketika Abu Darda berhijrah dari Mekah ke Madinah, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Dan persaudaraan yang dilakukan oleh Rasulullah antara kaum Ansar dan Muhajirin belum pernah ada yang seperti itu dalam sejarah dunia. Dari dulu sampai sekarang, persaudaraan yang paling kuat diikat oleh Rasulullah antara Muhajirin dan Ansar. Ketika dipersaudarakan antara Abu Darda dan Salman Al-Farisi, maka saudara dengan saudara sangat dekat, sering mengunjungi saudaranya. Maka ketika Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Darda, dilihat istri daripada Abu Darda mutabadzilah, betul-betul nggak terurus, betul-betul nggak terurus, nggak terurus sama sekali, betul-betul orang nggak terurus. Ketika ditanya, Masya Nuki, apa yang membuatmu seperti ini? Ini saudaranya bertanya kepada Ummu Darda. Kok seperti ini? Ini aneh. Mungkin kalau kita lihat ada perempuan yang nggak terurus, baju kusut, kemudian muka bagaimana, nggak terurus sama sekali. Betul-betul aneh. Ketika ditanya kenapa demikian, apa jawaban Ummu Darda? Nah, dikasih tahu sama Salman, itu saudaramu nggak ada niat lagi untuk dunia, nggak ada ghirah lagi untuk dunia. Kemudian ketika diketahui bahwasanya rupanya Abu Darda ini nggak fokus lagi ke dunia, istrinya saja disia-siakan. Akhirnya Salman Al-Farisi datang ke tempat Abu Darda. Ketika datang dilihat oleh Abu Darda ada Salman Al-Farisi yang bertamu, maka Abu Darda pun masak makanan. Ketika masak makanan dihidangkan kepada Salman. Apa kata Abu Darda? Silahkan engkau makan, saya puasa. Tuan rumahnya puasa, disuruh makan tamu, disuruh makan saudaranya. Apa kata Salman Al-Farisi? Saya tidak akan makan sampai kamu makan. Kalau kamu makan baru saya ikut makan. Kalau kamu nggak makan saya nggak ikut makan. Akhirnya karena nggak enak, memuliakan tamu adalah kewajiban, sehingga Abu Darda pun buka puasa makan. Kemudian ketika malamnya Salman meminta izin untuk nginap di rumah Abu Darda. Ketika malam hari, masuk malam, apa yang dilakukan? Rupanya Abu Darda langsung bangun untuk melaksanakan sholat sepanjang malam. Ketika bangun, diketahui oleh Salman, ditarik sama Salman. Tidur. Tidur Abu Darda, tapi pura-pura tidur. Udah ngelihat kira-kira ini udah tidur Salman, bangun lagi. Ketika bangun melaksanakan sholat, rupanya Salman tahu, ditarik lagi. Tidur sekarang. Tidur lagi. Kemudian udah sampai sepertiga malam, baru Salman yang ngasih tahu Abu Darda, sekarang bangun sholat. Sekarang bangun sholat. Setelah sholat baru dikasih tahu sama Salman Al-Farisi, sesungguhnya Allah punya hak atas diri kamu, maka tunaikan hak Allah. Keluarga kamu punya hak atas diri kamu, maka tunaikan hak keluarga. Diri kamu, jasad kamu punya hak atas diri kamu, tunaikan hak daripada diri kamu. Wa ati kulladzi haqqin haqqah, berikanlah setiap orang yang memiliki hak dengan haknya. Ketika itu Abu Darda pagi hari itu mendatangi Rasulullah, melaporkan, menceritakan kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Salman kepada dirinya. Mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Darda daripada perlakuan Salman, apa jawaban Rasulullah? Shadaqa Salman. Betul yang dikatakan oleh Salman. Jadi hidup ini harus betul-betul seimbang. Melakukan ketaatan kepada Allah harus betul-betul seimbang.
Maksud seimbang apa? Tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan ketaatan dan tidak meremeh-remehkan. Jangan pula meremeh-remehkan. Agama Islam kan agama mudah. Nggak apa-apalah kalau kita mau nikah, kita nikah di masjid lagi haid cuman sekali pun. Nah, ini perkara udah memudah-mudahkan syariat. Agama Islam kan mudah. Kita kan mau pesta ini kan cuma sekali saja. Alah, nggak apa-apalah, nggak sholat zuhur sekali. Nah, ini memudah-mudahkan. Bukan seperti itu. Berikan porsinya sesuai dengan porsinya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau sakit kepala, minum obat sakit kepala. Sakit gigi, minum obat sakit gigi. Demam, minum obat demam. Jangan nanti sakit gigi, minumnya obat sakit yang lain. Jadi berikan sesuai dengan porsinya. Maka kalau kita lihat di dalam bab al-iktisad fit ta'ah, bab tidak berlebih-lebihan dalam melaksanakan ketaatan, itu Masya Allah, itu betul-betul agama Islam ini sangat seimbang, sangat ideal, sangat ideal. Maka kalau kita betul-betul ingin menjalankan ketaatan supaya bisa istiqamah, salah satunya yaitu apa? Kita melakukan ketaatan sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Dan tentunya kita berharap agar dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan lainnya yang lebih sempurna, yang lebih utama daripada apa yang sudah kita lakukan. Ini cara Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memberatkan mereka yang baru-baru masuk Islam. Enggak ada langsung disuruh tahajud, enggak ada. Bahkan kesalahan mereka ditolerir sama Rasulullah. Ketika ada seorang laki-laki yang sholat bersama Rasulullah menjadi makmum, diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Ketika ada orang yang bersin, dia hadithul ahdi bil Islam, dia baru masuk Islam. Ketika ada orang yang bersin, hajim, orang ini langsung menyebutkan yarhamukallah dalam sholat. Dalam sholat dia berteriak, dalam sholat dia bersuara yarhamukallah. Dia kira itu ketaatan. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dia mengucapkan yarhamukallah dalam sholat? Setelah sholat apa yang terjadi? Dia meriwayatkan sendiri hadisnya. Semua mata memandang saya dengan pandangan yang sangat tajam. Coba bayangkan kita lagi sholat di sini, tiba-tiba ada yang bersin, ada satu jamaah menyebutkan yarhamukallah gede-gede. Kira-kira habis sholat ada nggak jamaah yang melihat dia? Semua ngelihat. Semua ngelihat. Ketika dilihat dengan pandangan yang tajam, sahabat ini nggak tahu apa kesalahannya. Dia baru masuk Islam, nggak tahu. Karena dia nggak open, karena Allah biasa aja lah, saya nggak paham pun. Akhirnya karena nggak open, apa yang dilakukan oleh sahabat lain? Yatribuna afkhadahum, pukul paha mereka. Tanda nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang ini, oleh sahabat ini. Satu-satunya mata yang tidak memandang dia adalah Rasulullah. Dari sekian dia lihat cuman satu yang nggak memandang dia, Rasulullah. Setelah mukul-mukul paha para sahabat yang lain, Rasulullah mendatangi orang ini. Mendatangi lembut sekali. Apa katanya? Inna salatana hadhihi, salat kita ini nggak boleh berbicara dengan bahasa manusia di dalamnya. Di dalamnya cuman doa-doa saja, tasbih, takbir, itu doa-doa saja di dalam salat. Mendengar penyampaian Rasulullah, apa kata orang ini? Testimoni orang ini kepada Rasulullah yaitu apa? Enggak pernah saya mendapati guru muallim yang lebih indah, yang lebih sempurna, yang lebih baik daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang kencing di masjid, coba bayangkan. Zaman sekarang ada orang yang kencing di masjid, gimana? Apa yang dilakukan oleh jemaah? Zaman Rasulullah terjadi juga, tapi orang ini belum paham. Ketika datang kencing di masjid, apa yang dilakukan oleh sahabat yang lain? Karena masjid dulu tanah juga. Ketika kencing, semua sahabat pingin tarik kerah belakangnya, pingin tarik terus. Marah. Mungkin kalau kita masuk masjid pakai es batu, kira-kira apa yang kita lakukan? Ya, ini kencing di masjid. Tapi apa kata Rasulullah? Tinggalkan dia. Biarkan selesai kencing dulu. Kemudian setelah selesai kencing baru Rasulullah suruh ambil satu timba air, siram. Habis itu panggil dia ke sini.
Nah, udah dilakukan, dipanggil sama Rasulullah, baru diajarkan sama Rasulullah. Itu orang-orang yang belum paham. Maka orang yang berbuat ketaatan nggak semuanya sama. Ada orang yang baru kenal Islam, ada orang yang dulunya dalam kemaksiatan, baru betul-betul kembali dalam ketaatan. Ini orang jangan kita usir dulu. Udah melakukan ketaatan, biarlah dia melakukan ketaatan dulu. Tinggal kita poles sikit-sikit. Tinggal dipoles sikit-sikit. Jangan gara-gara kita ingin menyuruh dia melaksanakan ketaatan yang lebih besar, lebih benar, yang dilakukan ketaatan benar, tapi ada yang lebih benar. Gara-gara kita ajarkan yang lebih benar, yang lebih benar nggak dilakukan, yang dulunya pun dia tinggalkan. Contoh, misal dalam kita orang-orang Aceh, misal ada kebiasaan malam Jumat itu atau subuh Jumat baca Yasin. Baik, perkara baik baca Quran. Tapi ketika mendengar nggak betul baca Yasin itu, yang betul adalah baca surat Al-Kahfi. Yang betul baca surat Al-Kahfi. Sehingga padahal baca Quran betul, baca surat Al-Kahfi pun betul. Lebih utama memang membaca surat Al-Kahfi. Tapi ketika ditegur seperti itu, akhirnya apa? Imam yang biasa dari kecil baca Yasin, Al-Kahfi nggak pernah dibaca. Akhirnya untuk memimpin surah Al-Kahfi nggak berani. Makmum karena nggak ada yang mimpin, akhirnya nggak baca. Akhirnya nggak ada lagi yang baca Quran, nggak ada lagi yang baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Maka kaidah disebutkan al-muhafadzatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadid as-salah. Kebaikan yang sudah ada dijaga. Kalau ada yang lebih utama, disisipkan, dimasukkan, diambil perkara kebaikan tersebut. Ini cara supaya kita bisa istiqomah dalam melaksanakan ketaatan. Sedikit. Kalau bisa istiqomah, maka akan dibuka jalan menuju ketaatan yang lebih sempurna, yang lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Dan hadis di dalam bab al-iktisad fit ta'ah itu banyak sekali. Dan semuanya berbentuk cerita-cerita. Bahkan Rasulullah yang mengatakan, idza na'asa ahadukum wa huwa qa'im falyarqud wa huwa yusalli falyarqud. Kalau salah seorang di antara kalian salat dia mengantuk, apa kata Rasulullah? Falyarqud, ringkaskan salatnya. Jangan ringkaskan, karena dia nggak tahu apa yang dia baca ketika dia sholat dalam keadaan mengantuk. Maka ringkaskan. Maksud ringkaskan yaitu apa? Betul-betul ambil rukun-rukunnya saja. Rukun-rukun kalau kita ambil ringkas. Itu disuruh ringkas. Bahkan kalau mengantuk sebelum datang waktu sholat, disuruh tidur dulu dengan syarat kalau sholat wajib tidak keluar daripada waktu sholat wajib tersebut. Ada makanan sholat udah dihidangkan, makan dulu baru melaksanakan sholat. Itu supaya enggak berat, supaya betul-betul ringan. Makanya ad-din yusrun, din agama ini betul-betul mudah, tapi jangan dimudahkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi saya mohon berbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.